البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kita masih di muka surat 44. Setelah menyebutkan bahwasanya boleh jadi yang dimaksudkan dengan permisalan kedua ini kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah keadaan setiap kelompok dari kelompok-kelompok orang kafir, sekte-sekte mereka, puak-puak mereka. Baik. Kemudian apa? Wa annahum adimu maddatal hayah. Mereka kehilangan bahan kehidupan. Ini untuk permisalan yang pertama tentunya, yaitu apa? Menyangka ada air, ternyata tidak. Wal idha'ah, dan penyinaran. Ini permisalan kedua. Sangat gelap, tak ada penyinaran. Bi'i'radihim 'anil wahyi, dengan sebab mereka berpaling dari wahyu. Sementara telah kita lewati pembahasan wahyu itu mendatangkan kehidupan dan cahaya. Maka balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa berpaling dari sebab kehidupan dan cahaya, maka dia akan kehilangan kehidupan dan cahaya. Dia akan dipenuhi dengan kematian, matinya hati, dan kegelapan. Fayakunul masalani sifataini limausufin wahid. Maka jadilah dua permisalan itu sebagai dua sifat untuk satu objek yang sama. Objek yang disifati dengan sifat tadi, yaitu orang kafir. Baik, ini kemungkinan pertama. Itu semua adalah untuk orang kafir. Terserah bagaimana bentuknya, yang pasti mereka memang terkena dua itu. Dua permisalan tadi. Wa yajuzu ayyakunal muradu bihi tanwi'a ahwalil kuffar. Dan boleh jadi yang diinginkan dari dua permisalan tersebut adalah tanwi', yaitu apa? Menyebutkan keanekaragaman dari keadaan-keadaan orang kafir. Berarti kalau dibagi-bagi, bagaimana perbezaannya? Wa anna ashabal masalil awal, dan bahwasanya pemilik permisalan yang pertama, yang kehilangan air dan tertipu itu, humul ladzina amilu ala ghairi ilmin wala basirah. Mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu dan tanpa basirah. Baik, tanpa ilmu dan tanpa mata hati yang tajam. Semakin punya ilmu, mata hati akan semakin tajam, firasat akan semakin kuat. Jika melemah, maka yang ini pun melemah. Bal ala jahlin wa husni dhannin bi aslafihim. Bahkan dia beramal berdasarkan kejahilan dan berbaik sangka kepada para pendahulunya. Dan banyak yang mengalami penyakit seperti ini. Tak tahu ilmu dan tak mau belajar. Yang penting baik sangka, takkan nenek moyang kita salah. Baik. Nah, kalau nenek moyang Anda benar, berarti apa? Nenek moyang yang lebih tinggi lagi salah. Takkan nenek moyang yang lebih tua lagi salah. Kita akan bilang macam itu. Karena apa? Nenek moyang kita yang dekat-dekat, kenyataannya jauh menyelisihi ajaran nenek moyang yang jauh-jauh di atas sana, yang mereka adalah ahli tauhid dari kalangan para nabi dan rasul. Bahkan nenek moyang kita yang tertinggi siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, mereka di atas tauhid. Itu baru nenek moyang yang sebenar, yang layak untuk kita baik sangkai, karena mereka maksum, terpelihara dari kesalahan. Adapun yang nenek moyang yang dekat-dekat, apakah Anda mengatakan mereka maksum? Tapi inilah hasilnya orang-orang yang beramal hanya berdasarkan kejahilan dan baik sangka. Fakanu yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah memperbagus amalan mereka. Dan ayat ini sering dibaca oleh kaum muslimin, dan memang kita disunahkan membaca tiap hari, yaitu apa? Surat Al-Kahfi. Sementara Allah Ta'ala menyatakan mereka adalah
al-akhsarina al-a'mala. Mereka adalah orang-orang yang paling rugi amalannya. Baik. Karena mereka dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha mereka dalam kehidupan dunia itu lenyap. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka menyangka mereka telah memperbagus amalannya. Na'udzubillah. Wa ashabul masalisani, pemilik permisalan yang kedua, humul ladzina stahabbu dhalalata 'alal huda. Mereka adalah orang-orang yang lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Ini pola penyangatan, mubalaghah, bukan ahabbu, tetapi istahabbu, betul-betul sangat menyukai itu, walaupun mereka sudah tahu kebenaran misalkan. Wa asarul batila 'alal haqq, dan mereka lebih mengutamakan kebatilan daripada kebenaran. Na'udzubillah. Kalau kita lihat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim sekarang, kelompok pertama ini jahlun basit, kelompok kedua jahlun murakkab. Berbeza dengan pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Tak mengapa, intinya ini permisalan untuk orang kafir dan orang-orang yang, dan kita dilarang untuk menyerupai mereka, dilarang mengikuti jejak hidup mereka tadi. Intinya mereka adalah orang-orang yang tersesat, kehilangan bahan kehidupan dan kehilangan bahan pencahayaan. Kata beliau, wa amau anhu ba'da an absaru. Mereka buta dari kebenaran tadi setelah mereka melihatnya. Dan ini dialami oleh banyak orang-orang yang futur dari kebenaran, futur dari dakwah Ahlus Sunnah, kemudian berpaling mengikuti dakwah yang sesat, padahal dia tahu itu kebenaran, namun sudah tidak ada lagi minat, semangat dan kecintaan kepada kebenaran tadi, lebih suka larut kepada kebatilan. Na'udzubillah. Berarti apa? Hilang cahaya, tinggal kegelapan. Wajahaduhu ba'da'an arafuh. Mereka menentang kebenaran tadi setelah mereka mengenalnya. Fahadha halul maghdubi alaihim. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang dimurkai. Yaitu apa? Orang-orang Yahudi dan ulama usuk. Setiap orang yang tahu kebenaran tapi kemudian menyelisihinya. Wal awwal halud dhalin. Yang pertama adalah keadaan orang-orang yang tersesat, memang malas belajar, beramal hanya sekedar persangkaan saja. Maka seperti orang yang menyangka ada air ternyata tidak ada. Baik, wa halut ta'ifataini mukhalifun lihalil mun'ami alaihim. Keadaan dua kelompok tadi sama-sama kafir, Yahudi dan Nasrani, dan kita dilarang meniru orang-orang tersebut. Meniru jalan hidup orang Yahudi, yaitu seperti apa para ulama yang jahat, yang busuk, dan dilarang meniru jalan hidup orang-orang Nasara, yaitu apa? Para ubadul juhal, para ahli ibadah yang jahil. Kita dilarang meniru itu. Menyelisihi keadaan orang-orang yang diberi nikmat. Al-madhkurina fi qawlihi ta'ala, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan Al-Fatihah, jelas yang terdekat adalah ayat yang di dalam surat yang sama. Ini surat apa? An-Nur ayat 39 sampai 40. Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada An-Nur pada apa? Pembahasan ayat An-Nur ayat 37 sampai 38. Berarti sebelumnya. Berarti hakikatnya yang disebutkan dalam An-Nur ini sama dengan yang diisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah adalah intinya. Penjabarannya di dalam surat-surat yang lain. Baik. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya di langit dan di bumi. Bukan maksudnya Allah ada di langit dan sekaligus Allah ada di bumi, tetapi as-samawati wal ard ini idhofah kepada nur. Jadi apa? Cahaya yang di langit dan cahaya yang di bumi itu asalnya dari Allah Ta'ala. Makanya dalam qiraah Ibnu Mas'ud apa? Allahu munawwirus samawati wal ard. Baik. Makanya faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa tidak diberi Allah cahaya, dia sama sekali tak punya cahaya. Kenapa? Satupun cahaya itu asalnya adalah dari Allah Ta'ala. Senang saja, mudah saja bagi Allah untuk mencabut cahaya itu dari makhluk apapun. Na'udzubillah. Makanya dalam qiyamul lail kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa, Allahumma a'zim li nuran. Ya Allah,
perbesarlah cahaya untuk saya. Akhir dari apa doanya itu. Baik. Kemudian mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sekarang kita disuruh untuk seakan-akan melihat sesuatu di hadapan kita. Permisalan cahaya Allah adalah bagaikan miskah. Miskah itu adalah sebuah celah di dinding yang di masa lampau, di masa dulu-dulu itu dipakai untuk meletakkan lentera, meletakkan lampu. Dinding-dinding yang tebal di masa lampau dibuat semacam lubang tapi tak sampai tembus. Lalu diletakkanlah lampu di situ. Di Yaman banyak tempat-tempat macam itu di rumah-rumah kuno itu. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Lentera tadi ada di dalam kaca, di dalam apa? Kaca, dibingkai, ditutupi oleh kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca tersebut bagaikan bintang yang besar yang bersinar. Kaukab ini bintang yang besar. Kalau najmun itu bintang yang kecil. Yang lain mengatakan kaukab ini bintang yang menetap. Najmun itu bintang yang selalu apa? Bergerak. Makanya kaukab ini gambaran yang bagus sekali. Ad-durri yang sifatnya adalah bagaikan mutiara, yaitu apa? Bersinar. Sinarnya besar. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dia diberi bahan bakar. Watat itu adalah apa? Wuqud itu bahan bakar. Diberi bahan bakar, diberi perapian dari apa? Dari pokok yang diberkahi, yaitu apa? Pohon zaitun. Syajaratin mubarakatin zaitunah, yaitu pokok tanaman yang diberkahi yaitu apa? Tanaman zaitun. Apanya? Yaitu minyaknya, bukan dari kelapa sawit atau kelapa nyiur ataupun minyak-minyak yang lain, tapi dari minyak yang memang Allah berkahi, yaitu zaitun. La syarqiyyati wala gharbiyah, yang tidak tumbuh terlalu ke timur dan tidak pula tumbuh terlalu ke barat. Maksudnya bagaimana? Dan ini dijelaskan di dalam kitab yang lain. Anda dapatkan di dalam penjelasan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam masih di awal-awal kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, yaitu apa? Sebidang tanah terutama di daerah Syam itu ditanami dengan pokok zaitun banyak sekali. Kalau dia terlalu ke tepi, mungkin tepi barat atau tepi timur, dia tidak mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup. Boleh jadi dia akan terhalang ketika matahari agak masih rendah, terbit rendah. Ketika matahari tepat di atas, dia dapat cahaya yang cukup. Ketika matahari hampir terbenam, maka dia tidak mendapatkan pencahayaan yang cukup. Demikian pula yang tumbuh di sebelah barat dari sebidang tanah tadi. Tapi yang dia itu tepat di tengah, di bagian tengah dari tanah tersebut, dia mendapatkan pencahayaan sepanjang waktu, sejak matahari terbit sampai ke atas, sampai matahari hampir terbenam. Maka ini kualiti minyaknya paling bagus. Kita tahu grade-nya lain-lain, minyak zaitun ma'ruf. Baik, maka Allah jelaskan cahaya yang datang dari Allah tidak seperti cahaya yang dibuat manusia atau yang lainnya. Ini betul-betul cahaya number 1. Bagaikan lentera yang dia itu apinya asalnya adalah dari minyak zaitun yang diberkahi, yang tumbuhnya di tengah, bukan di tepi barat atau tepi timur. Apalagi kemudian lenteranya itu ditutupi dengan cermin, dengan kaca, yang kacanya itu akan semakin menambah indahnya apinya tersebut. Dan itu terutama kita yang mengalami masa-masa pakai lentera, dulu memang dulu masih pakai itu, waktu anak masih kecil pun mengalami itu. Ketika kacanya dicabut, apinya nampak tidak besar, tetapi begitu dimasukkan dalam kaca, yaitu kacanya diletakkan di dalam lentera, maka memang cahayanya jadi menyebar dan indah, dan menjadi semakin terang. Dan juga kacanya itu melindungi dari angin, melindungi dari nyamuk atau lalat atau hewan-hewan yang akan masuk ke situ. Kemudian yakadu zaituha yudhi,
Zait jangan diartikan zaitun lagi, minyaknya. Hampir-hampir minyaknya itu menyinari, walau lam tamsashu nar, walaupun tidak disentuh oleh api. Baik, ini keberkahan yang besar. Minyaknya saja yang nomor 1 itu seakan-akan mampu menyinari walaupun belum lagi disulut api. Nurun ala nur, dia adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya apa itu? Bahannya sudah nomor 1, yaitu minyak zaitun yang nomor 1 itu punya cahaya sendiri, ditambah dengan ketika diberi api. Baik, maka ini cahaya di atas cahaya, dan itu adalah gambaran cahaya fitrah seorang mukmin yang akidahnya masih bersih, yang pikirannya masih bersih dan jernih, tidak dikotori oleh kotoran-kotoran pemikiran dan hawa nafsu orang-orang kafir dan lainnya. Lalu apa? Dia memang rajin belajar menimba ilmu wahyu, maka betul-betul cahayanya memang sangat besar dan keberkahannya hebat untuk umat manusia. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah membimbing orang yang dia kehendaki menuju kepada cahayanya. Ini isyarat tidak semua orang mampu meraih cahaya tadi, tetapi ini adalah hidayah dari Allah. Maka kalau kita sudah pernah diperkenalkan kepada dakwah yang mubarak ini, dakwah yang hanya mencukupkan diri dengan wahyu, mengikuti Quran was sunnah secara nas dan secara istimbat dengan bimbingan para salaf, maka bersyukurlah dan jangan malah diingkari. Hendaknya dipeluk erat-erat, jangan malah ditinggalkan dan dibenci. Nauzubillah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah membuat permisalan-permisalan ini semua untuk umat manusia, dan Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.